Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Kelvin di Canda Film. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang bergenre action dengan judul Overrun. Film ini menceritakan seorang pria bernama Marcus Lambordi, seorang mantan spesialis ekstrasi militer yang diperankan oleh Omid Zadar dalam menghadapi masalah kehidupannya yang berat karena terjebak oleh kelicikan seorang manipulator yang hebat. Marcus sendiri mempunyai seorang adik bernama Reina. Bagaimanakah alur ceritanya? Mari kita simak. Pada awal film, terlihat Yuri dan temannya dikejar oleh anak buah dari Ray. Ray sendiri adalah seorang yang kaya, pemilik klub, dan tempat perjudian yang besar. Yuri dan Ray sebelumnya telah melakukan kesepakatan bekerja sama, mencuri sebuah koper misterius yang sangat dibutuhkan oleh Ray. Dan Yuri bersiap melakukan hal tersebut karena telah kalah judi oleh Ray. Namun, karena koper yang diberikan oleh Yuri adalah koper palsu, membuat Ray kecewa dan marah dan menyiksanya. Karena tak tahan dengan penyiksaan yang dirasakannya, Yuri pun memberitahu alamat asli koper tersebut. Namun, tetap saja Ray tidak membebaskan Yuri dan tetap menyiksanya setelah mendapatkan alamat koper yang sesungguhnya. Sorry, pal. Setelah menemukan lokasi koper yang diincarnya, Ray pun langsung menghubungi Marcus untuk melakukan pencurian koper tersebut dengan mengancam keselamatan adik dan keluarganya. Ray mempercayai Marcus karena Marcus merupakan seorang yang berpengalaman dalam kasus seperti ini. Dari sini terlihat bahwa Ray dan Marcus sudah saling kenal lama dan Marcus selalu diperintahi oleh Ray. Di sisi lain, kita diperkenalkan seorang detektif bernama Blake yang sedang melakukan penelitian di TKP, di mana korban merupakan teman dari Yuri yang dibunuh oleh anak buah dari Ray dan dibuang di tengah kota. Blake ternyata pernah menjadi gebetan dari Rena, adiknya Marcus. Namun, hubungan mereka tidak dapat dilanjutkan sampai maut yang memisahkan karena Rena kecewa dengan tingkah Blake yang hanya memanfaatkannya untuk menangkap Ray. Di sini terlihat bahwa Ray adalah seorang yang sudah menjadi penjahat besar yang sulit untuk ditangkap oleh pihak kepolisian karena dilindungi oleh orang dalam. Salah satu orang dalam yang dimaksud adalah Dobbs, yang juga merupakan teman dekat dari Blake dan rekan kerja di kepolisian. Scene berpindah pada sebuah rumah, di mana terlihat Marcus mulai menyusun rencana untuk melakukan pencurian koper tersebut dengan bantuan rekannya, si Augie, yang merupakan seorang hacker dan jago dalam hal komputerisasi dan digital. Setelah semua rencananya tersusun rapi, aksi pun mulai dijalankan. Awalnya, semua berjalan dengan lancar dengan aksi yang mantap betul, dari Marcus yang dipantau oleh Augie. Satu persatu penjaga dihabisi oleh Marcus dengan cepat dan tenang. Namun, tiba-tiba komunikasi antara Marcus dan Augie pun terputus karena masalah listrik. Hal ini membuat Marcus menjadi salah arah dan salah tingkah untuk menyelesaikan rencana yang telah disusun mereka berdua. Marcus pun diserang oleh beberapa penjaga lainnya, namun Marcus tetaplah Marcus. Pada akhirnya, koper itu pun berhasil diambil dari brankas tersebut. Namun, ternyata disinilah sebenarnya film itu dimulai, dengan diawali dengan sebuah masalah besar yang akan dihadapi oleh Marcus. Tak disangka, pada bagasi mobil yang dikendarai oleh Marcus terdapat Yuri yang sedang terbaring. Ketika Marcus bertemu dengan Dobbs untuk menyerahkan koper palsu tersebut atas suruhan Ray, Dobbs langsung membunuh Yuri untuk mengkambing hitamkan Marcus sebagai pembunuh Yuri. Hal ini sudah direncanakan oleh Ray. Dan di sini juga terjadi kesalahpahaman antara Marcus dan Blake, si detektif, yang telah menuduh Marcus sebagai pembunuh Yuri, karena dia lebih mempercayai rekannya Dobbs yang ternyata adalah kepolisi yang korup. Sejak saat itu, Marcus mulai diincar mafia asal Rusia karena dipandang sebagai pembunuh Yuri, anak dari bos mafia tersebut. Di pertengahan film, kita diperkenalkan Arkady Dubkova, yang merupakan ayah dari Yuri. Arkady adalah seorang juragan mafia yang bisa melakukan semua yang diinginkan hanya dengan uang, karena juragan mah bebas. Setelah ditipu oleh Dobbs bahwa Marcus yang membunuh anaknya, dia memerintah para pembunuh bayaran untuk membunuh atau membawa hidup-hidup Marcus kepadanya dengan bayaran yang sangat besar. $2 million alive.
kehidupan Markus hanya akan bergantung pada keberhasilan pembunuh bayaran tersebut. Markus pun meminta bantuan kepada seorang rekannya yang lain bernama Doc. Setelah merencanakan semuanya dan mengajak bekerja sama dengan detektif Blake, mereka pun membuat kesepakatan untuk bertemu. Pada pertemuan mereka, setelah menjelaskan semuanya kepada detektif Blake dan menyerahkan koper tersebut kepada pihak kepolisian, Markus pun menyerahkan dirinya juga dan meminta bantuan dari kepolisian untuk menyelamatkan adiknya yang sudah ditangkap oleh suruhan dari Ray. Detektif Blake menyetujui itu karena masih ada rasa di dalam hatinya untuk Ray-nya. Dalam perbincangan dengan detektif Blake, tiba-tiba terjadi serangan demi serangan dari para pembunuh bayaran yang menyerang Markus dan detektif Blake demi mendapatkan uang yang ditawarkan oleh Arkady. Namun, dengan kemampuan dan kelincahannya sebagai seorang mantan ekstrasi militer dan bantuan dari rekan kerjanya, semuanya dapat diatasi oleh Markus dengan baik. Tak disangka-sangka, sekarang koper misterius tersebut sebenarnya harus diamankan oleh pihak kepolisian sudah berada di tangan Ray, karena koper tersebut diserahkan kepada orang yang salah, yaitu kepada si Dobbs dan polisi wanita Brooke, yang juga merupakan anak buah dari si Ray. Namun, sekarang yang terpenting bagi Markus adalah menyelamatkan adiknya. Urusan mengenai Ray dan koper misterius tersebut adalah tugas bagi detektif Blake. Scene berpindah pada perjuangan Markus membebaskan adiknya dari penyekapan oleh Ray di sebuah gudang. Pada usaha pembebasan tersebut, tidak bisa dihindari perkelahian antara Markus dan anak buah dari Ray. Satu persatu personel yang dipimpin Ray tersebut dihabisi oleh Markus. Di sisi lain, terlihat juga detektif Blake yang sedang mengunjungi Ray untuk melakukan penangkapan. Pada akhir film, diperlihatkan keberhasilan Markus menyelamatkan adiknya Rena. Ray ditangkap dan dipenjarakan oleh detektif Blake, dan juragan Arkady, ayah Yuri, mendapatkan informasi yang sesungguhnya bahwa anaknya Yuri tidak dibunuh oleh Markus. Markus pun akhirnya diberikan bonus yang sepadan oleh juragan Arkady karena sesuatu yang benar. Namun yang perlu diketahui juga, Dobbs, si polisi korup, dan Brooke, si polisi wanita, akhirnya juga meninggal karena dibunuh oleh Ray. Semuanya karena kelicikan dari Ray sendiri dan sudah direncanakan olehnya. Karena kelicikan bisa terjadi baik dengan nada lembut ataupun dengan nada keras. Pesan dari film ini adalah tetaplah menjaga kebersamaan dan keutuhan keluarga dengan saling mencintai dan menjaga. Namun, juga yang perlu dicatat adalah uang bukanlah sesuatu yang paling tinggi untuk diperjuangkan dengan segala cara. Sekian video dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Canda Film.